Alhamdulillah kita sudah selesai di kebun kurma ya. Alhamdulillah banyak keistimewaan pada hari ini yang kita saksikan. Pertama kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Abu Bakar dan keluarga ya atas bakso yang sudah digratiskan kepada jamaah El Sarif. Mudah-mudahan Allah menambah rezeki yang tambah banyak kepada Pak Haji Abu Bakar, termasuk Haji Marsaih ya, juga sama kita doakan semuanya ya, sehat, panjang umur, murah rezeki insya Allah. Nah Bapak Ibu perlu informasi sedikit bahwa ke Jabal Magnet ini memang salah satu nanti keajaiban yang akan Allah tunjukkan kepada kita, bahwa mobil ini nanti akan berjalan dengan kecepatan 100 km per jam itu tanpa mesin, Bapak sekalian ya. Kenapa bisa begitu? Karena ada dorongan atau tarikan dari magnet ya. Termasuk botol ini Bapak Ibu, ini kalau kita letakkan di jalan maka dia akan bergerak dengan sendirinya. Ini artinya seolah-olah bahwa memang ada magnet yang menarik ataupun mendorong kendaraan kita ataupun barang-barang yang kita letakkan. Untuk itu Bapak Ibu kami mohon agar nanti cukup berada di bis saja, tidak usah turun ke bawah ya. Khawatir nanti ikut kedorong, nanti bahaya nanti ya. Nah itu saja Bapak Ibu, terima kasih dan silakan menikmati indahnya pemandangan kota Madinah di siang hari ini sambil bersolawat kepada Nabi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nah, ini di depan kita Bapak Ibu adalah percetakan Al-Quran Raja Fahad Bapak sekalian. Jadi kalau kita masuk ke Masjid Nabawi ataupun masuk ke Masjidil Haram, Al-Quran yang kita lihat itu dicetak di tempat ini. Ini sebenarnya bisa juga kita kunjungi, cuma Masya Allah antrinya Bapak Ibu mulai pagi sampai siang ya. Jadi waktu kita habis untuk antri di tempat ini. Nah, mungkin hari ini juga tidak dibuka karena hari ini hari Sabtu adalah hari liburnya orang-orang Saudi. Sebelum sampai ke tempat tujuan akhir kita yaitu Jabal Magnet ya, kita nanti akan singgah di peternakan onta. Dalam rangka apa? Dalam rangka insya Allah yang ingin tahu dan melihat langsung onta terutama di Madinah ini, monggo barangkali nanti bisa mengabadikan dengan foto. Cuma
Kita sampai di Jabal Magnet sama di peternakan unta. Kita nanti bersama bisa menikmati keadaan yang ada di sini. Alhamdulillah. Oke, Mame, siap? Ya, ya. Ya, ya, ya. Ini Ustaz Selamat, saat ini kita berada di mana Pak Ustaz Selamat? Saat ini kita berada di Jabal Magnet sambil menikmati indahnya pemandangan dan naik unta per orang 5 ringgit, 5 rial. Alhamdulillah cukup. Kam. Ya. Oke. Up. Ya, Marzak. Pada saat ini umatku juga menikmati indahnya menunggang unta. Selamat El Sarif. Oke. Kuatnya tarikan ataupun dorongan dari magnet sehingga membuat kendaraan yang kita naiki ini akan lari dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Nah, ini saya sedang ini berhenti ya Bapak Ibu ya, berhenti dalam keadaan nol. Boleh nol bit. Nah itu nol, sudah nol. Dan mobil sudah mulai lepas dari kendali sopir. Nah, ini nanti akan kita siarkan melalui Bawean Cyber. Silakan like and subscribe ya, terutama untuk menayangkan peragaan bis kita yang bergerak dengan kecepatan saat ini baru 10. Dan ini akan terus bertambah hingga di atas 100 km per jam. Jadi bisa dipastikan Bapak Ibu bahwa bis kita ini mesin tetap hidup, hanya tidak masuk personelnya. Ya, jadi nggak pakai gigi. Nah ini artinya ada yang menarik magnet dari depan atau ada yang mendorong magnet dari belakang. La haula wala quwata illa billah. Itu ada tulisannya tadi ya. Tiada daya dan tiada upaya kecuali kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kami sampaikan beberapa tahun yang lalu ya, karena kondisi begini dan jalur masih satu Bapak Ibu, ini sekarang 2 ya. Jadi banyak jamaah haji waktu itu yang tertabrak dengan bis yang berjalan seperti ini. Karena ramainya pengunjung, jalan terbatas, sehingga sekarang jalan ini sudah dibuat 2 jalur berlawanan. Nah ini sudah berapa kilo Bang Ami? Sudah 80 ya? 80. 60 apa 80? 60 lebih. Nah itu 60 ya. Nah 60. Terus jarum apa namanya meteran mobil ini, bis ini Naik. terus bergerak sekarang menuju ke 70 ya. Insya Allah kalau sudah lebih 100 direm karena khawatir kena jepret kamera ya. Itu sudah 80 ya,
Sudah 80 Bapak Ibu. Ya, yang pasti nanti bisa dilihat tayangannya di YouTube yang nanti akan di-share oleh Bang Amin. Nah, sudah mendekati 100. Ini tanpa Ya. editan ini. Nah, ini dengan kecepatan sudah lebih dari 100 Bapak sekalian. Nah, dan pastinya bahwa Bapak sopir ini tetap siaga untuk menjaga rem, ya. Nah, jangan sampai nanti juga kebablasan, bahaya. Alhamdulillah Bapak sekalian, ini semuanya adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya. Sudah 100 kilo per jam Bapak sekalian. Ini gigi mobil juga masih normal. Masih normal. Padahal ini bis ini cukup berat. Anggap saja bahwa penumpangnya masing-masing 70 kilo dikali 40 sudah 2.800, ya, hampir 3 ton. Belum bisnya. Masya Allah, ini dengan berat segitu, tetapi dengan entengnya magnet ini bisa menarik kendaraan kita ini. Tadi kita dari arah sana agak berat ya. Nah, sekarang ini didorong sepertinya atau ditarik gitu ya. Masya Allah. Nah, ini Bapak sekalian, perjalanan kita sedang menuju ke Masjid Quba. Nah, ini Masjid Quba juga penting Bapak Ibu, karena Masjid Quba ini bagian dari napak tilas Rasulullah SAW, karena tempat yang disinggahi pertama setelah beliau sampai di Yathrib, ya, yang saat ini berubah nama menjadi Madinah Al-Munawwarah, itu tempatnya adalah Quba. Dan Rasulullah langsung membangun Masjid Quba. Dan alhamdulillah setiap hari Sabtu Rasulullah berjalan kaki dari rumahnya itu menuju ke Masjid Quba setiap hari Sabtu. Jadi habis waktu suruh, ya, beliau kemudian berjalan kaki, karena dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba itu sekitar mungkin 5-6 kilo kalau kita berjalan kaki, ya. Nah, Rasulullah datang ke situ untuk apa? Ya, untuk membersamai sahabat-sahabatnya di dalam majelis. Nah, bahkan Rasulullah berpesan kepada sahabat-sahabatnya yang hadir dalam majelis itu agar memanfaatkan waktu baiknya setidaknya 1 tahun sekali untuk berangkat ke Mekah dalam rangka menunaikan ibadah umrah. Yang tentu Bapak Ibu yang punya kekuatan secara finansial ataupun materi mungkin bangga dan senang ya mendengarkan informasi dari Rasulullah seperti itu, tapi tidak bagi sahabat-sahabat yang pas-pasan secara finansial. Sampai akhirnya majelis itu berakhir dan semua orang sudah keluar meninggalkan tempat majelis Rasulullah, kecuali beberapa sahabat yang ingin mendapatkan penjelasan bagaimana kalau saya tidak bisa berangkat menunaikan ibadah umroh sedangkan saya ingin mendapat pahalanya. Di antara yang bertanya itu adalah Abu Dar, Al-Ghifari, Abu Hurairah dan seterusnya. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersuci dan artinya bersuci itu megang wudhu, punya wudhu, kemudian sholat 2 rakaat di Masjid Quba, maka dia akan mendapat pahala 1 kali salam atau 1 kali sholat seperti dia 1 kali menunaikan ibadah umroh. Masya Allah ya, begitu besar fadilah juga sholat di Masjid Quba, karena sekali salam itu insya Allah mendapat 1 pahala menunaikan ibadah umroh. Insya Allah nanti sesampai di Masjid Quba Bapak Ibu, kita akan segera masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah tersebut ya. Nanti sholatnya sholat apa? Kondisional. Kalau nanti masuk ke sana ya kita belum masuk waktu sholat wajib, berarti kita bisa sholat sunat tahiyatul
masjid. Kalau datang pagi mungkin bisa sholat duha, ya. Kalau datang siang ya monggo. Artinya menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Okay? Yang pasti semua ibadah sholat bisa kita kerjakan, ya termasuk ketika semua sunnah dilaksanakan dan ingin mengerjakan sholat sunat mutlak juga tidak masalah. Okay, itu baru sekalian. Insya Allah dalam waktu kurang lebih setengah jam ya kita akan tiba di Masjid Quba dan kita segera akan menunaikan ibadah bersama. Setelah itu melanjutkan perjalanan untuk kembali ke hotel untuk beristirahat. Iya, jauh lumayan nih katanya. Jauh kalau bisa. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Video tuh 2, 3. El Sarip, oke. El Sarip, yes. Mabrur bersama. Di mana kita? Di Masjid Quba. Kiai selamat. Yes. Kiai selamat. Mantap. Alhamdulillah sudah sampai ke Masjid Quba yang pernah diceritakan dalam sebuah kitab yang sungguh amat bersejarah. Pada saat ini saya bisa sholat di Masjid Quba. Sholat duha 4 rakaat akan menjadi tambahan pahala seperti umrah 4 kali. Amin. Selamat untuk Pak Ami. Selamat untuk Pak Selamat. Jangan